Abdul Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki dari Ikrimah yang mengatakan, pada suatu hari aku pernah datang kepada Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas sedang menangis dan tiba-tiba ternyata ia sedang memegang mushaf di pangkuannya. Maka aku merasa segan untuk mendekat kepadanya. Aku masih tetap dalam keadaan demikian, menjauh darinya, hingga pada akhirnya memberanikan diri untuk maju dan duduk di dekatnya. Lalu aku bertanya, "Hai Ibnu Abbas, apakah yang membuatmu menangis? Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Ibnu Abbas menjawab, "Karena lembaran-lembaran ini." Ikrimah melanjutkan kisahnya. Ternyata lembaran-lembaran yang dimaksud adalah surah Al-A'raf. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Tahukah kamu kota Ailah?" Aku menjawab, "Ya." Ibnu Abbas berkata, bahwa dahulu pada kota itu tinggallah sebuah kabilah Yahudi yang digiring ikan-ikan kepada mereka pada hari Sabtunya. Kemudian pada hari yang lainnya ikan-ikan itu tidak menyelam ke dalam laut, sehingga mereka tidak dapat lagi menangkapnya kecuali setelah mereka menyelam dan bersusah payah serta mengeluarkan banyak biaya. Pada hari Sabtunya, ikan-ikan itu datang kepada mereka terapung-apung di permukaan air laut. Kelihatannya putih-putih lagi gemuk-gemuk, seakan-akan seperti perak seraya membolak-balikan punggung dan perutnya di pinggir laut tempat mereka tinggal. Mereka tetap menahan diri seperti demikian selama beberapa waktu. Kemudian setan membisikkan mereka seraya mengatakan, "Sesungguhnya kalian hanya dilarang memakannya saja pada hari Sabtu. Karena itu tangkaplah oleh kalian ikan-ikan tersebut pada hari Sabtu dan memakannya di hari-hari yang lain." Segolongan orang dari mereka mengatakan demikian, seperti yang dibisikkan oleh setan. Sedangkan segolongan yang lain mengatakan, "Tidak, bahkan kalian tetap dilarang memakan dan menangkap serta memburunya pada hari Sabtu." Mereka dalam keadaan demikian berdebat selama beberapa hari hingga datanglah hari Jumat berikutnya. Maka pada keesokan harinya ada segolongan orang dari mereka berangkat menuju ke tepi pantai bersama dengan anak-anak dan istri-istri mereka untuk menangkap ikan. Sedangkan segolongan yang lain, yaitu golongan yang kanan, mengisolasi diri dan menjauh dari mereka. Dan segolongan yang lainnya lagi, yaitu golongan kiri, memisahkan diri. Tetapi diam, tidak melarang. Golongan kanan mengatakan, "Celakah kalian, ini dari siksa Allah. Kami telah melarang kalian. Janganlah kalian menjerumuskan diri kaitan ke dalam siksa Allah." Lalu golongan kiri mengatakan ke golongan kanan seperti yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras?" Surah Al-A'raf ayat 164. Golongan kanan menjawab seperti yang dikisahkan oleh firman-Nya, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian dan supaya mereka bertakwa." Surah Al-A'raf ayat 164. Yakni agar mereka menghentikan perburuan ikan di hari Sabtu. Jika mereka mau menghentikannya, maka hal tersebut lebih kami sukai agar mereka tidak terkena azab dan agar mereka tidak dibinasakan. Dan jika ternyata mereka tidak mau menghentikan perbuatannya, maka alasan kami cukup kuat kepada Tuhan kalian untuk melepas tanggung jawab. Akan tetapi mereka yang dilarang tetap melakukan pelanggaran itu. Maka golongan kanan berkata, "Hai musuh-musuh Allah, demi Allah sesungguhnya kalian telah melanggar. Sesungguhnya kami akan datang malam ini ke kota kalian, dan demi Allah kami tidak akan melihat kalian pada pagi harinya, melainkan kalian telah ditimpa oleh gempa atau kutukan atau sebagian dari azab yang ada di sisi Allah." Ketika pagi harinya tiba, golongan kanan mengetuk-ketuk pintu perkampungan mereka, tetapi tidak dibuka. Dan golongan kanan menyuruh mereka, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya golongan kanan mengambil tangga, dan seorang lelaki dari golongan kanan menaiki tangga itu dan berada di atas tembok kampung tersebut. Lalu ia melayangkan pandangannya ke seluruh perkampungan itu, kemudian berkata, "Hai hamba-hamba Allah, yang ada hanyalah kerah-kerah
Demi Allah, kera-kera itu meloncat-loncat seraya mengeluarkan suara jeritannya. Semuanya mempunyai ekor. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Lalu mereka golongan kanan membuka pintu gerbangnya dan masuklah mereka ke dalam perkampungan itu. Kera-kera tersebut mengenal saudara mereka dari kalangan manusia, tetapi yang menjadi saudara mereka dari kalangan manusia tidak mengenal kera-kera itu. Lalu kera-kera itu masing-masing mendatangi familinya dari kalangan manusia seraya menciumi pakaiannya dan menangis. Maka saudaranya yang manusia itu berkata, "Bukankah saya telah melarang kalian melakukan hal ini?" Maka sekarang menjawab dengan anggukan kepala, berarti mengiyakan. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Surah Al-A'raf ayat 165. Selanjutnya ia mengatakan, maka saya melihat bahwa orang-orang yang melarang perbuatan jahat itu telah diselamatkan